Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Saras ya hari ini. Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan 3 angka. Kali ini kita akan mempelajari kembali mengenai soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan 3 angka. Ya, anak-anak. Nah, supaya tidak lupa, Bu Saras ingin mengulas sedikit tentang kata kunci soal cerita yang dikerjakan dengan bentuk penjumlahan. Jadi, di dalam soal cerita yang mengerjakannya dalam bentuk penjumlahan, biasanya kita temukan kata-kata dan, atau kita temukan juga kata-kata dijumlahkan, atau kita temukan kata-kata ditambah, atau kita temukan kata-kata yang lainnya lagi, membeli lagi, kemudian diberi lagi, kemudian digabungkan, dan jumlah seluruhnya. Jadi kata-kata ini menunjukkan bahwa suatu benda, suatu kelompok benda itu akan bertambah. Nah, misalnya nih yang pakai kata dan ya, Bu Saras memiliki 2 kelereng dan 2 bola. Nah, dan itu menunjukkan bahwa jumlah, nanti pertanyaannya berapa jumlah semuanya, jumlah seluruhnya. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata seperti itu, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa pengerjaan soal cerita tersebut akan menggunakan operasi hitung penjumlahan ya. Jadi diingat kembali, ada beberapa kata kunci, dibaca lagi nanti. Kata-kata kunci yang seperti yang tadi Bu Sarah sebutkan adalah kata-kata kunci yang ada di soal cerita yang biasanya dikerjakan, diselesaikan dengan cara penjumlahan. Nah, kemudian Bu Saras juga ingin memberitahu kepada kalian mengenai kata kunci soal cerita yang biasanya dikerjakan dengan cara pengurangan. Ada beberapa ya. Di sini contohnya adalah sisanya. Berapa sisanya? Nah, biasanya kalau ditanyakan berapa sisanya, pengerjaannya menggunakan bentuk pengurangan. Selain sisanya juga menggunakan kata selisih. Selisih itu artinya perbedaan antar dua kelompok. Jadi perbedaan, misalnya selisih jumlah kelereng Ibu Saras dengan jumlah kelereng Novela, berarti selisih itu bedanya jumlah kelereng Bu Saras dengan jumlah kelereng Novela. Jadi selisih itu artinya bedanya ya. Kemudian diberikan, jika sesuatu kita punya barang diberikan kan masih berkurang. Kemudian dimakan, dipotong, dipinjamkan, pecah, hilang, busuk, itu adalah kata-kata kunci yang menunjukkan bahwa soal cerita tersebut akan dikerjakan, akan diselesaikan dengan cara pengurangan atau membuat benda yang ada dalam soal cerita tersebut berkurang ya. Kalau berkurang kan sudah pasti dikerjakan dengan cara penjumlahan. Nah, Bu Saras akan memberikan contoh sekali lagi cara menyelesaikan soal cerita. Walaupun dalam pertemuan sebelumnya Bu Saras sudah memberitahu atau membuat video cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Tapi Bu Saras memberitahu sekali lagi cara menyelesaikan soal cerita supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti. Ya. Di sini contohnya ada soal cerita, Pak Saleh membeli 346 ekor ayam. Kemudian Pak Saleh membeli lagi 270 ekor ayam. Berapa jumlah ayam Pak Saleh sekarang? Nah, Pak Saleh membeli 346 ekor ayam.
Kemudian Pak Saleh membeli lagi 270 ekor ayam. Nah, diingat kata kuncinya. Jika ada kata membeli lagi, kalau membeli lagi itu artinya bahwa ayam kita atau ayamnya Pak Saleh itu akan bertambah banyak. Namanya orang membeli itu kan akan bertambah banyak. Jadi pasti penyelesaiannya menggunakan hitungan penjumlahan. Nah, maka kita akan menulis dulu diketahui dan ditanyakan. Diketahui 346 ekor ayam itu apa sih? Jumlah, itu adalah jumlah. Maka kita tuliskan dalam diketahui jumlah ayam Pak Saleh 346 ekor ayam. Ya. Kemudian jumlah yang dibeli lagi 270 ekor. Ya kan? Yang ditanyakan adalah jumlah ayam Pak Saleh seluruhnya. Kemudian setelah menulis diketahui dan ditanyakan, kita menuliskan cara menjawabnya, ya. Jawabnya bagaimana? Menjawabnya dengan cara dijumlahkan. 346 ditambah 270. Nah, kita menuliskan pada cara untuk menjawab itu, kita tuliskan dengan penjumlahan bentuk ke samping seperti biasa. Kemudian setelah itu, kita menuliskan di kertas yang lain, di kertas coret-coret, di bagian kertas yang lainnya, penjumlahan untuk menghitungnya. Ya, jadi menghitung untuk perhitungannya kita menuliskan di kertas yang lain. Nah, saya sudah tulis 346 ditambah 270 dengan cara bersusun pendek. Nah, kemudian kita hitung. 6 ditambah 0 itu 6. 4 ditambah 7 berapa? 11. Maka kita tuliskan satunya. Yang satunya lagi kita tuliskan di atas. Ya kan? Di atas. Sekarang 1 ditambah 3 itu 4. 4 ditambah 2 berapa? Adalah 6. Maka hasilnya 346 ditambah 270 itu adalah 616. Maka kita tulis di tempat jawab 616. Setelah itu kita buat jadinya. Jadi jumlah ayam Pak Saleh seluruhnya adalah 616 ekor. Ya, kalian jangan lupa menuliskan keterangan di belakang jumlahnya. Jadi harus diingat ya, harus dituliskan. Jadi jumlah ayam Pak Saleh seluruhnya adalah 616 ekor. Tidak boleh hanya menulis 616 ya, karena nanti bingung Bu Saras 616 apa? 616 orang ya, jadi harus yang jelas 616 ekor karena itu hewan ya, jadinya memakai keterangannya ekor. Nah, soal cerita satunya lagi. Nah, ini Bu Saras buat contohnya. Ibu membeli telur sebanyak 475 butir. Ibu memasak telur tersebut sebanyak 248 butir. Berapa sisa telur ibu sekarang? Maka yang akan diketahui adalah jumlah telur ibu 475 butir. Kemudian jumlah telur yang dimasak 248 butir. Ditanyakan jumlah sisa telur ibu sekarang, ya kan? Kemudian baru setelah itu kita buat cara menjawabnya. Pasti kalau sisa itu kata kuncinya kan berkurang jumlah bendanya, maka kita gunakan cara dikurangi. 475 dikurangi 248. Kita tulis di kertas yang lain 475 dikurangi 248. Kemudian kita hitung 5 dikurangi 8 apakah bisa?
Tidak bisa kan? Maka kita pinjam dari 70-an ya. Kita pinjam menjadi 15. Kita pinjam 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 5 satuan adalah 15. 15 dikurangi 8 berapa? Ya kan? Nah, tapi supaya tidak lupa, 70-annya kita ubah menjadi 6 karena sudah dipinjam biar kita tidak lupa. Jadi, habis itu baru kita hitung 15 dikurangi 8 adalah 7, 6 dikurangi 4 adalah 2, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya kita tulis 475 dikurangi 248 adalah 227. Setelah itu baru kita buat jadi. Jadi sisa telur ibu sekarang ada 227 butir. Nah anak-anak, semoga dengan video kali ini kalian lebih bisa lagi memahami cara menyelesaikan soal cerita ya. Dan semoga kalian mengerjakan soal latihan yang akan Ibu Saras berikan lebih baik dari kemarin. Oke anak-anak, semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Terima kasih anak-anak.